Kalau kalian punya hajat apapun, mintalah kepada Allah walaupun tali sendal kalian. Hal yang kecil pun minta sama Allah. Ya. Dan harus kita dahulukan memohon kepada Allah sebelum kita ikhtiar di alam manusia. Makanya sebelum keluar rumah, sebelum makan, sebelum tidur berdoa. Artinya kita mentauhidkan Allah, kembali kepada Allah, baru kemudian kita ikhtiar. Baik, sekarang di ta'lim kita ini saya akan bahas tentang tafsir surah An-Nahl. Ya. Bapak Ibu tolong buka aplikasi Al-Quran di handphone, surah nomor 16. Ini surah tentang lebah. Ya. Mungkin Anda tanya, Ustaz, kenapa harus surah nomor 16? Karena memang imamnya di masjid lagi baca surah ini. Tadi malam itu sampai di ayat 55. Nanti malam ya saya sarankan Bapak Ibu lagi sholat ikuti imam terawih, buka aplikasi Al-Quran, boleh. Fatwa ulama membolehkan. Ingat surah An-Nahl ayat 56. Nanti dia akan baca itu nanti malam. Jadi nanti Bapak Ibu ikutin tuh. Kalau selesai satu rakaat, dia misal biasanya dia rata-rata dia dibaca antara 10 sampai 20 ayat ya, tergantung panjang pendek ayat. Kalau pendek biasanya dia baca 20 sampai 25 ayat, kalau panjang biasanya cuma 10 sampai 12 ayat. Jadi misalnya dia baca dari 56 sampai 66 misalnya. Kan An-Nahl itu 128 ayat. Nanti kalau rakaat pertama sudah ruku aja, tinggal ditutup handphonenya, bisa ditaruh di depan Anda. Rakaat kedua berdiri buka aja lagi. Tapi jangan dibuka dari Al-Fatihah. Nanti kalau sudah mau baca surah baru Anda buka lagi password atau pin Anda atau gitu ya. Baru ikutin lagi. Jadi ikutin terus. Nah ini continue ya. Selama kita sampai nanti khatam Al-Quran di Mekah, ikutin aja terus. Jadi ibu nanti dan bapak tandain tuh. Oh nanti malam selesai surah An-Nahl. Berarti nanti akan mulai di surah ini dan itu gitu kan. Karena ini surah An-Nahl surah nomor 16. Nanti akan masuk surah nomor 17 Al-Isra. Surah nomor 18 Al-Kahfi. 19 Maryam. 20 Toha dan seterusnya. Nah seperti itulah. Nah saya ingin surah ini kita coba bahas. Karena bapak ibu akan mendengar bacanya nanti malam. Jadi tak bisa punya gambaran. Ini apa sih sebenarnya yang sedang dibahas ya. Apalagi memang karena kita bukan orang Arab sehingga tahu semua bahasa Arab, sehingga alangkah baiknya kalau kita membaca. Dan ada alasan lain tentunya selain memilih surah An-Nahl ini, karena Ramadan yang sedang kita ada ini adalah bulan Al-Quran. Memang ini saatnya Bapak Ibu mengenal Al-Quran lebih jauh. Dan Al-Quran memiliki 4 hak dari kita. Yang pertama membaca dari awal sampai akhir. Biasa diistilahkan dengan mengkhatam Al-Quran. Al-Quran memiliki 114 surah. Dari Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah surah nomor 2, Al-Imran surah nomor 3, gitu. An-Nisa 4, Al-Ma'idah 5, Al-An'am 6, terus begitu sampai surah 114 An-Nas. Jadi ada 114 surah. Jadi hak yang pertama ini adalah Bapak Ibu baca secara berurut. Setelah Al-Fatihah, pindah Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah, pindah Al-Imran, begitu terus sampai selesai. Bapak Ibu ngerti nggak ngerti artinya nggak masalah, baca dan khatam. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang membaca Al-Quran dan dia menguasainya, artinya makharijul huruf, penyebutannya benar ya. Bapak Ibu harus bisa membedakan mana tha, mana sin, mana zal, mana zai, mana sad, mana dha. Bedain mana alif sama ain, bedain mana kaf sama qaf ya. Ini harus kita bedain mana ta sama ta. Ini semua harus kita bisa bedakan. Nah ini Ramadan saatnya kita belajar. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, di saat Jibril AS datang menemui beliau, dan mengajarkan kepada Al-Quran di setiap malam. Dan Nabi SAW sendiri Ramadan itu belajar Al-Quran. Nah kita harus belajar ini Bapak Ibu sekalian ya. Anda kalau ada yang tidak tahu bacaannya, ketemu saya bisa tanya, Ustaz ini bacanya apa? Atau tanya kepada teman-teman Mutaif, karena yang kami pakai ini jasanya teman-teman Mutaif semuanya Ustaz, ngerti, semua mahasiswa. Anda bisa bertanya pada teman-teman ini. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu baca, ngerti nggak ngerti artinya, khatam. Khatam ulangi lagi, khatam ulangi lagi. Yang kedua, tadabbur. Tadabbur ini berarti merenungi maknanya. Nah ini yang kita mau masuk sekarang. Tadabbur ini maksudnya merenungi maknanya. Nah kalau tadabbur Bapak Ibu sekalian, dia tidak harus berurut. Tidak harus dari surah nomor 1 sampai surah nomor 14. Surah nomor 1 sampai surah nomor 14 itu tidak harus ya. Tapi Bapak Ibu bisa melihat daftar isi Al-Quran
Kemudian Bapak Ibu, lihat surah yang paling mengkritik buat Anda. Misal, saya mau tahu ini kenapa dalam Al-Quran ada nama-nama hewan. Ada surah Al-Baqarah, sapi betina, surah nomor 2. Ada ini An-Nahl, ya, lebah, ada An-Naml, semut, ya, ada Al-Fil, gajah. Misal Anda mau tahu ini, lalu Anda mulai baca di situ dengan terjemahannya. Kalau ada tafsir Anda baca, ini namanya tadabbur. Allah mengatakan afala yatadabburuna Al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Nah itu kan, ini tadabbur. Atau misalnya ibu-ibu mau baca tentang perempuan, ada surah An-Nisa, surah nomor 4, ada surah Maryam, surah nomor 19 misalnya. Atau Anda mau baca tentang nabi-nabi, ya, ada surah Yunus, ada surah Ibrahim, ada surah Yusuf, ya, ada surah Muhammad, ada Salam. Ini semua ada surah Al-Anbiya, gabungan semuanya. Anda mau baca tentang kiamat, ada surah Al-Qiyamah, ada surah Zalzalah, misal contoh. Nah ini kita bisa pelajari dari situ. Jadi kita tidak harus berurut, tapi yang jelas kita berusaha untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi kita baca ayatnya, baca terjemahannya. Kalau ada tambahan sebab turun ayat, ada tambahan hadis yang menjelaskan dan sesuatu ini kita pelajari. Yang ketiga menghafalnya. Menghafal Al-Quran ini juga hak Al-Quran. Ini juga sama dengan metode tadabbur. Dia tidak harus berurut dari awal sampai akhir. Tapi bisa kita pilih surah yang paling kita suka, mulai dari situ hafal. Yang penting berusaha agar hafalannya terus bertambah, gitu kan? Kemudian yang keempat mengamalkan isinya. Nah ini yang kita harus berikan kepada Al-Quran, gitu ya. Baik, sekarang kita coba buka surah An-Nahl, surah ya yang berbicara tentang lebah. Nanti akan ada di tengah-tengah surah ini ada penyebutan tentang lebah itu sendiri. Bagaimana Allah menyuruh kita untuk mentadabburi, memikirkan bagaimana Allah ciptakan lebah, dan lebah ini punya komunitas sendiri, dan mereka bagaimana ada berbagi-bagi tugas mereka. Ada yang memang mencari sari bunga, ada yang mengambil sari bunganya, ada yang membuat sarang, ada ini dan itu macam-macam ya. Tapi yang jelas Allah jelaskan di sini dari perutnya Allah keluarkan obat ya, minuman yang sehat, dan obat itu adalah madu. Nah ini sebabnya kenapa dinamakan surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Baik, saya akan bacakan dari ayat satunya dulu. Tentu kita akan coba membaca semaksimal kita bisa. Saya tidak tahu bisa diselesaikan 128 ayat atau tidak, tapi kita coba ya. Dimulai dari awal Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat yang paling mulia dalam Al-Quran dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi hamba-hambanya yang patuh. Bagi pelaku maksiat tidak bisa berpegang pada dua sifat ini, tapi mereka harus berpegang pada ayat yang lain, yaitu Innallaha syadidul iqab. Allah sangat berat siksaannya. Kenapa banyak pelaku dosa tidak mau taubat atau menunda-nunda? Karena mereka fikir Allah itu kan baik, Allah penyayang dan pengasih. Dia lupa kalau ini sifatnya untuk orang-orang yang patuh. Yang melanggar ini justru sifat Allah yang lain, yaitu syadidul iqab. Allah berat siksaannya. Baik, di ayat pertamanya Allah mengatakan ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka jangan kamu meminta agar disegerakan datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi semalam itu kebetulan memang dibaca dari ayat 13, 14 surah Ibrahim, kemudian disambung ya sampai surah An-Nahl ini. Ya, tentu ada di antaranya surah Al-Hijr 99 ayat, ada surah Ibrahim juga. Nah itu maka imamnya selesaikan di ayat 55 semalam. Kita akan lanjut malam ini 56. Nah ayat yang pertama ini itu menyebabkan Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir Quraisy, mereka karena memungkiri dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan ambil jalan pintas. Udahlah Muhammad, kami nggak mau beriman. Udah, apa yang kau ancamkan datangkan aja. Kau bilang Allah akan menjatuhkan hukuman dari langit, Allah akan goncangkan bumi, apa saja yang kau ancamkan datangkan saja. Maka Allah mengingatkan mereka, Allah mengatakan telah pasti datangnya ketetapan Allah. Orang yang beriman dan patuh Bapak Ibu sekalian akan sama akibatnya. Para nabi-nabi, para sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang beriman akibatnya jelas. Kita lihat di kehidupan Nabi SAW, beliau berbahagia, beliau bahkan akhir hidupnya menjadi raja, menjadi pemimpin, memiliki kekayaan, pengikutnya banyak. Sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair ini kalau bukan karena Islam mereka tidak dikenal, kata para ulama. Tapi karena mereka masuk Islam maka Allah angkat derajat mereka menjadi raja-raja kaum muslimin. Di masa Abu Bakar itu
seluruh jazirah Arab dan fitnah penolakan zakat dan orang-orang murtad selesai hanya dalam 2 tahun. Di tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Karena Nabi Muhammad SAW itu mulai hijrah di Madinah tahun 1 Hijriah sampai tahun 11 beliau wafat. Tahun 11 sampai 13 diganti oleh Abu Bakar. Nah, di sini Abu Bakar menyelesaikan fitnah internal dalam 2 tahun saja. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab 13 sampai 23, 10 tahun itu sempat menaklukkan mayoritas wilayah Persia yang berada di timur Jazirah Arab dan juga mayoritas wilayah Romawi yang berada di utara Jazirah Arab. Dan waktu itu umat Islam punya wilayah kekuasaan sangat luas sekali. Di tahun setelahnya Uthman bin Affan datang, itu tahun 23 sampai sekitar 37-38 Hijriah. Dan di masa ini masa keemasan kemakmuran, karena semua umat Islam makmur hidupnya di masa itu. Sampai seringkali disebutkan dalam riwayat, Uthman bin Affan seringkali mengutus setiap hari. Ya kalau masa sekarang kan mungkin kontainer, kalau masa dulu itu unta-unta yang membawa kebutuhan sambil mengatakan, hai muslimin, ini hak kalian, ambillah, Amir Mukminin suruh kalian mengambilnya. Sehingga tiap hari ada pembagian kebutuhan mereka. Dan setelah itu ada fitnah internal lagi terjadi setelah Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij. Ini kisah yang panjang tapi saya ringkaskan. Lalu Ali bin Abi Thalib menyelesaikan fitnah internal selama tahun 37 atau 38 sampai tahun 40 Hijriah. Setelah itu selesai masa Khulafaur Rasyidin dan berdirilah kerajaan pertama dalam Islam namanya Umayyah dari tahun 40 sampai 132. Lalu berdiri Abbasiyah 132 sampai 656 Hijriah, lalu Utsmaniyah kurang lebih 80 sekian sampai 1924 pada saat berubah Turki menjadi republika. Nah, itu masa-masa kejadian. Tapi yang jelas waktu itu di masa Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah disampaikan kemenangan pasti akan datang, Islam akan menyebar, ini kebenaran. Tapi mereka menolak dan mereka ambil jalan pintas. Sudahlah, kami nggak mau percaya, datangkan aja hukuman Allah. Maka Allah mengatakan, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka jangan kamu meminta agar disegerakan datangnya. Jangan bilang, Allah bilang khamr haram, zina haram, akan dihukum. Mana buktinya? Misal, naudzubillah, dia nantang gitu. Jangan minta itu, Allah mengatakan, karena itu gampang kalau mau didatangkan. Seketika urat sarafnya dipelintir, dicabut ruhnya, keseleokan, dijatuh, macam-macam. Ya bisa terjadi segala macam hal kepada seseorang. Maka lebih baik minta sesuatu yang baik. Ya Allah, kalau ini benar berikan kepada hambamu petunjuk kan, daripada minta dihukum ya. Jadi kalau ada yang melanggar, melakukan perbuatan dosa, Bapak Ibu sekalian, dan ada yang ingatkan, Pak, Ibu jangan lakukan karena itu dosa. Kita harusnya bilang, ya terima kasih ya, doain supaya saya bisa segera tinggalkan. Jangan bilang, kau tahu apa, bantah orang seakan-akan enggak benar tuh ancamannya, seakan-akan tidak benar. Padahal Allah bisa datangkan setiap saat. Nah, itu yang dimaksudkan. Maha suci Allah, maksudnya dari segala macam kekurangan. Setiap Bapak Ibu baca Al-Quran, Maha suci Allah berarti dari segala macam kekurangan. Karena Allah itu la ta'khuduhu sinatun wala naum, dalam ayat kursi kan, Allah tidak ngantuk apalagi tidur. Allah tidak pernah punya kekurangan. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Jibril alaihissalam, hai Jibril, tolong tanyakan kepada Allah, apakah Allah itu mengantuk? Ya, maka Jibril mengatakan, hai Musa, Tuhanmu menginformasikan kepadamu agar kamu pegang segelas air. Jangan kamu pindah, tinggalkan sampai Allah izinkan. Maka Nabi Musa pegang sampai Nabi Musa ngantuk, akhirnya gelas itu jatuh dan tumpah air. Di saat itu Allah berfirman, hai Musa, kalau seandainya aku mengantuk, maka alam semesta ini akan seperti air yang ada di gelasmu. Allah sempurna, tidak ada kekurangan. Dia maha kaya, ya, ghani. Allah itu maha kuasa, ya, maha perkasa, maha keras siksaannya, maha luas rahmatnya. Jadi luar biasa. Sampai dalam hadis qudsi dikatakan, hai sekalian hamba-hambaku jin dan manusia, kalau yang awal kalian dan akhir kalian, manusia pertama dan jin pertama dan yang terakhir nanti, semuanya berada di satu tempat. Dan semuanya minta hajatnya masing-masing maksimal. Dan aku berikan semua hajat jin dan manusia itu. Dari manusia pertama dan jin pertama sampai yang akhir. Miliaran jumlahnya. Aku berikan semua hajat-hajatnya. Tidak akan mengurangi dari kekayaanku dan kekuasaanku. Kecuali seperti jarum atau jari yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Yang luas ini kekayaan Allah. Sementara yang air yang ada di jari atau di jarum itu, itulah sedikit yang dibagikan kepada hamba-hambanya. Jadi Allah itu maha kaya, maha sempurna. Makanya dikatakan Allah itu maha suci. Dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Maksudnya tidak pantas Allah disekutukan dengan berhala. Orang-orang Quraisy itu, kalau Bapak Ibu hidup di masa itu dan ngobrol sama Abu Jahal, Abu Lahab,
ya Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh Quraisy yang meninggal dalam keadaan kafir. Sebenarnya kalau ditanya, ini Ka'bah rumahnya siapa? Mereka bilang Allah. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Mereka juga haji mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apa kesalahan mereka? Mereka syirik, menyekutukan Allah dengan makhluk. Jadi kalau mereka sembelih hewan, Bapak Ibu sekalian, mereka niatkan setengahnya hewan itu buat Allah, setengahnya buat berhala mereka. Ada 360 berhala di Mekah. Ya, ini tidak boleh, ini kesyirikan kepada Allah. Allah sangat murka dengan orang-orang yang syirik. Allah tidak butuh partner karena Allah maha sempurna gitu ya. Nah itu yang dimaksudkan maha suci Allah, maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Karena Allah nggak butuh sekutu. Makanya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kalian punya hajat apapun, mintalah kepada Allah walaupun tali sendal kalian. Hal yang kecil pun minta sama Allah. Ya. Dan harus kita dahulukan memohon kepada Allah sebelum kita ikhtiar di alam manusia. Makanya sebelum keluar rumah, sebelum makan, sebelum tidur berdoa. Artinya kita mentauhidkan Allah, kembali kepada Allah, baru kemudian kita ikhtiar. Di ayat 2-nya, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Dia-nya besar kata ganti Allah, menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya. N-nya besar kata ganti Allah, perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Maksudnya yang Allah ini punya hak secara kausalitas, secara totalitas untuk memilih siapa yang Allah datangkan malaikat untuk menerima wahyu, maksudnya para nabi-nabi gitu ya. Dan isi wahyu kepada nabi-nabi adalah peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku, maksudnya tunduk kepadaku. Jadi semua nabi-nabi dakwanya sama, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat 3-nya, Allah memperkenalkan dirinya, khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Ini bumi dan langit yang kita pijakin, bumi yang kita cocok tanam, yang kita ambil hasilnya, yang kita bangun rumah di atasnya, ya kita aktivitas itu semua ada penciptanya. Dan juga langit ini semua itu ada ciptaannya atau Allah SWT menciptakannya. Dan tidak ada yang menciptakan kecuali Dia. Maka Allah mengatakan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Apalagi orang-orang Mekah kadang-kadang menyekutukan Allah dengan benda-benda mati. Patung itu dia yang bentuk, dia yang ukir, dia yang warnain, dia yang berikan nama, dia pikul ke tempat yang dia mau taruh. Kemudian kalau rusak dia perbaiki lalu dia panggil Tuhan. Bagaimana nih? Tidak akan setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Dan ini hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Di Indonesia juga ini ada orang yang melakukan kesyirikan karena tidak sadar. Seperti mereka dalam sholat bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Selepas salam pergi minta ke kuburan di sebelah masjidnya. Taib, mana komitmennya tadi? Mana komitmen kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Masih banyak pergi minta tolong pada dukun, pakai jimat. Kenapa ini? Kenapa enggak minta kepada Allah saja? Kata Nabi Muhammad SAW, mintalah segala sesuatunya kepada Allah ya sampai kepada tali sendal kalian. Makanya Umar bin Khattab dan riwayat dikatakan pernah tali sendalnya putus, minta sama Allah dari langit. Ya Allah, ya berikanlah penggantinya. Tentu cara kita memahami penerimaan doa dari Allah, kalau kita minta ya Allah berikanlah saya rezeki, Allah enggak akan lemparin uang dari langit. Kalau kita minta ya Allah sembuhin saya, Allah tidak akan lemparkan obat dari langit. Kita minta jodoh, Allah tidak akan lemparkan manusia dari langit. Lalu bagaimana kita memahami kalau doa kita sudah diijabah? Datang dalam kehidupan kita mengikuti sistem yang Allah sudah buat, namanya sunnatullah. Jadi Allah sudah buat sistem, kita kalau lapar lalu kita bilang ya Allah hilangkan lapar saya. Laparnya enggak tiba-tiba hilang. Sistemnya gimana? Allah mudahin kita dapat makanan, kita kunyah dulu, ditelan dulu, diproses usus baru laparnya hilang. Nah itu namanya ya prosesnya, itu sistem. Nah begitu juga dengan orang capek, sakit. Allah buat dia minum obat, ada dosisnya, istirahat yang cukup, baru hilang sakitnya. Kan seperti itu. Nah itu sunnatullah, sistem. Seperti itulah. Jadi kalau kita bilang ya Allah sembuhin saya, Allah tidak akan lemparin obat dari langit, tapi Allah akan mudahkan kita bertemu dengan seorang dokter yang konsultasi cocok, kemudian kita sembuh. Kan itu. Atau kita bicara sama teman, saya sakit ini sakit itu. Tadinya tidak niat,
Tapi tiba-tiba ngobrol dan dia rupanya punya pengalaman. Dia mengatakan, oh setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Kita konsultasi, cocok, resep cocok, kita sembuh. Apakah dokter sama obat yang sembuhkan? Jawabannya tidak. Makanya semua resep dokter itu semoga lekas sembuh. Gak ada yang pasti sembuh. Mereka cuma ikhtiar. Jadi Allah yang menyembuhkan, Allah mudahkan kita begitu. Kita minta jodoh, ada yang tawarkan diri, ada yang tawarkan untuk nikah sama anaknya, ada yang ini, nah itu berarti sinyalnya gitu ya. Begitu juga dengan rezeki, ada yang tawarin bisnis bersama, ada yang tawarin bekerjaan, maka semua itu berarti sinyal jawaban daripada doa kita, seperti itulah. Baik, ayat 4-nya. Di ayat 4 ayat 3-nya sudah tadi, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian ayat 4-nya, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Lalu Allah menggambarkan tentang kita manusia. Dialah juga Allah satu-satunya yang telah menciptakan manusia dari air mani. Semua manusia dari sperma, ya, kecuali Nabi Adam dan Nabi Isa. Dua ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah ciptakan langsung dari tanah. Lalu ditiupkan, ya, dikatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi yang lain semua dari sperma. Dan kita tahu sperma ini kalau tidak membuahi maka dibuang. Perempuan pun yang telah dituangkan di rahimnya dia akan membuangnya. Artinya sangat hina sebenarnya, gitu kan. Lalu Allah mengatakan tiba-tiba waktu sudah dewasa, sudah jadi sarjana, udah punya power, ada orang di sekitarnya, dia menjadi pembantai nyata. Mana Tuhan? Saya nggak lihat. Mana buktinya? Dan seterusnya, membangkang. Padahal tadinya dia orang yang sangat terhina dan dia pun diciptakan dari sperma yang Allah ciptakan semua itu. Tidak akan pernah kita temukan selamanya ada ilmuwan yang mengatakan oh sperma itu kami yang buat, misalnya dokter yang menemukan atau apa, itu memang sudah alami. Ayat 5-nya Allah gambarkan juga di sekitar kita tentang hewan-hewan. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan dia, D-nya besar kata ganti Allah, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada dalam kurung bulu yang menghangatkan. Bulu domba kita ambil dibuat jadi jaket gitu ya. Misalnya itu ya. Dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan, maksudnya dagingnya. Manfaat-manfaat lainnya seperti kita ambil susu, dari lemaknya bisa dibuat keju dan seterusnya. Kemudian ayat 6-nya, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, maksudnya pada hewan-hewan itu, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Ini biasanya orang kalau Bapak Ibu mau lebih jelas, bukan kita bayangkan punya 5-10 ekor domba atau sapi. Tapi coba searching di Google gitu ya. Peternakan domba terbesar di dunia atau sapi terbesar di dunia itu Bapak Ibu lihat nanti. Itu biasanya kan ribuan ekor jalan ya. Dan itu pemandangannya punya kenikmatan sendiri bagi para pengembala itu. Pada saat mereka bawa untuk makan dan pada saat dipulangkan ke kandang bisa digiring, semuanya bisa satu titik datang gitu ya. Ini Allah gambarkan. Jadi betul-betul Allah bicara sesuai dengan realita dan data yang kita bisa lihat di lapangan. Ayat 7-nya, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi syiqqil anfus inna rabbakum laraufur rahim. Dan ia, maksudnya hewan-hewan ternak tadi, ya, memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ada beberapa wilayah-wilayah yang tidak bisa kecuali pakai hewan, ya, pakai kuda, pakai sapi, ya, membawa unta, membawa ke lokasi-lokasi yang sulit. Allah kasih gambaran, itu juga salah satu manfaatnya. Di ayat 8, wal khaira wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia juga Allah telah menciptakan kuda, bagal. Bagal itu Bapak Ibu sekalian peranakan antara kuda sama keledai. Jadi kalau kuda sama keledai dinikahkan itu lahirnya bagal. Bagal ini biasanya lebih indah bentuknya, bulunya lebih bagus, biasanya dipakai oleh raja-raja di istana. Ya, itu yang namanya bagal. Allah mengatakan, dan dia juga menciptakan kuda, bagal dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Kita tahu kuda itu mahal, apalagi kalau dikenal dengan kuda tanding biasanya itu, ya, bisa juga dikenal dengan kuda Arab itu besar dan mahal, miliaran harganya. Maintenance-nya pun tidak mudah itu ya.
Tapi Allah berikan gambaran itu agar kita menjadikannya sebagai perhiasan dan juga menungganginya. Ayat 9-nya, wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair walau syaa lahadakum ajma'in. Maaf, di ayat 8 tadi ada juga yang Allah gambarkan kepada kita, ada banyak hal-hal yang Allah ciptakan tapi kita tidak tahu. Mungkin di kedalaman lautan, mungkin di angkasa sana, jadi masih banyak yang kita tidak tahu sama sekali. Ya. Di ayat 9-nya, dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus. Maksudnya Allah harus turunkan ayat ini untuk menjelaskan kepada kita, perkenalkan siapa Dia, lalu kita pun mengerucut untuk beriman kepadanya. Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi, semua orang yang beriman kepada Allah pasti hidupnya sempurna. Karena yang Allah perintahkan semua baik-baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, bagus-bagus. Ya. Dan yang dilarang itu semuanya tidak baik. Seperti menipu, mencuri, membunuh, mengganggu, semua dilarang. Jadi orang kalau ikutin ajaran Allah ini pasti akan baik. Sempurna hidupnya gitu ya. Maka Allah mengatakan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus ini, maksudnya agama Islam, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok, dan juga dijelaskan selain sesembahan Allah, selain agama Islam itu dianggap bengkok. Dan jikalau Dia Allah menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya ke jalan yang benar. Maksudnya kalau Allah mau, Allah langsung saja ciptakan semuanya dapat hidayah. Tapi Allah ingin ya dengan keadilannya memberikan kesempatan Bapak Ibu memilih. Sekarang ini kalau ada orang yang mau puasa, bebas. Silakan, dia dapat pahala dan dia akan ya merasakan manfaatnya untuk kesehatan. Ada orang yang tidak mau puasa. Allah tidak turunkan malaikat dari langit langsung cambuk dia. Enggak, itu terserah dia. Tapi nanti dia tahu konsekuensinya, tidak puasa akan dosa ya. Nanti ancamannya ada siksa kubur, ada siksa neraka. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu perlu garis bawahi kata ulama, orang-orang pun nanti masuk ke neraka di hari kiamat Bapak Ibu sekalian dalam kondisi mereka mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala karena yang bohong, yang zina, yang riba dia. Allah sudah turunkan larangannya, tapi dia mau melanggar. Itu pun Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahnya masih berikan satu kata kunci rahasia. Saya melihat ini sebuah bonus yang luar biasa, yaitu taubat. Taubat ini bisa memaafkan dan memutihkan semua kesalahan yang lalu sehingga tidak ada konsekuensi hukuman dan fasilitas bisa kembali yang tertahan karena dosa-dosa, gitu kan? Makanya Allah bilang faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau beriman silahkan, waman syaa'a falyakfur, siapa yang mau kufur silahkan. Beriman masuk surga. Anda mau patuh, Anda sholat, Anda puasa, Allah mudahkan. Anda mau kufur, orang mau berzina, mau mencuri, silakan. Tapi tetap ada konsekuensi masing-masing daripada perbuatan tersebut. Jadi Allah tidak ingin memaksakan semua harus dapat petunjuk atau semua harus sesat. Itulah makna ayat ini. Di ayat 10-nya, Allah kenalkan lagi dirinya, supaya kita lebih bisa mengenal siapa sebenarnya Tuhan yang sedang kita sembah. Huwallazi anzala minas sama'i ma'a lakum minhu syarab wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah satu-satunya yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagian lagi menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan kamu mengembalakan ternakmu. Jadi kalau teman-teman ya, ini kadang-kadang kita enggak renungi hal yang besar tapi kita malah renungi hal yang kecil. Masuk akal enggak Bapak Ibu sekalian? Kita tidak bicara kalau shower kita lagi rusak ya. Tapi kalau tiba-tiba Bapak Ibu lagi di kamar mandinya shower tiba-tiba jalan, pasti kita akan kaget, dari mana? Siapa yang jalanin? Kan gitu, enggak mungkin. Nah itu rasionalnya. Kalau rusak kita tidak bicara, tapi kalau normal harusnya kan harus ada yang nyalain baru nyala, yang on kan ya, kerannya baru keluar airnya. Nah ini hal yang kecil, kadang-kadang kita heran kok bisa kerannya jalan tidak ada yang nyalakan misalnya. Bagaimana hal yang kecil begini membuat kita kaget, tapi kita tidak kaget melihat dan kagum melihat dari langit ada awan turun hujan. Bahkan kadang-kadang uniknya, ini jalan raya kiri kanan, yang kanan basah yang kiri enggak. Pernah lihat enggak? Itu kalau enggak ada yang atur gimana caranya? Dan di sini hujan, di sini enggak. Gitu kan? Bahkan kadang-kadang di satu wilayah, ya saya pernah di Jakarta Timur, ada yang hujan, ada yang enggak. Kan gitu. Itu kuasa, ada yang mengaturnya, enggak mungkin. Allah mengatakan, dan ajaibnya memang air hujan itu bermanfaat sekali. Perlu Bapak Ibu garis bawahi, air yang kita konsumsi bukan air yang baru. Air yang sudah dari dulu sebelum kita diciptakan semua, sebelum manusia sudah air ini. Ya, kita sudah tahu secara ilmiah, Allah buat kita faham ilmunya, kalau lagi panas, air itu menguap, ditampung di awan, difilter lagi kembali, lalu diturunkan sudah bersih. Ini aja air-air terus ini yang didaur ulang kita pakai ini.
Itu kuasa Allah SWT. Makanya Nabi SAW kalau turun hujan, beliau buka imamahnya, beliau buka sedikit bajunya dan membiarkan air hujan kena. Lalu beliau mengatakan, sungguh air ini baru saja turun dari rahmat Tuhannya. Jadi air ini aja terus kita pakai. Itu kan berarti harus kita pikirkan, ini ada yang menciptakannya. Dan Allah sini disebutkan dengan sangat rinci. Dia menurunkan air hujan dari langit. Ya, sebagian kalian minum, sebagian lagi kalian bisa menyuburkan tumbuh-tumbuhan kalian. Dan di atas tumbuhnya tumbuh-tumbuhan itu kalian ternakkan lagi hewan kalian. Kadang-kadang subhanallah tanah gersang, kering. Kita mungkin pernah lihat di musim paceklik, kadang-kadang tanah sampai pecah. Turun hujan sebentar aja, hijau kembali, subur. Itu kan berarti harus ada yang mengaturnya, gitu kan? Nah ini poin untuk merenungi tentang ciptaan Allah. Di ayat 11-nya Allah masih menyambungkan tentang masalah manfaat hujan. Yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli tsamarat. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Dia Allah menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman. Di antaranya keluar zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada kejadian itu adanya buah-buahan muncul dan berbagai macam rasa, ya benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau memikirkannya. Saya pernah kasih contoh di pengajian Bapak Ibu sekalian, saya minta panitia datangkan anggur waktu itu yang masih lengkap di tangkainya. Lalu saya bilang, Bapak Ibu sekalian, Anda sebelum makan anggur itu, jangan langsung, saya mau anggur hitam, saya mau anggur merah, saya mau anggur hijau. Terus petik, lalu makan, manis ya, selesai. Itu sayang sekali kalau cuma sebatas itu ya. Anda seperti umumnya orang muslim bukan seperti itu. Dia harus menghadirkan apa yang ada depan matanya untuk mengenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkan teman-teman, siapa yang membuat warna seindah itu? Merahnya, hitamnya, hijaunya. Siapa yang menancapkan di tangkainya dengan begitu rapi? Sampai kadang-kadang dibuat imitasinya. Anggur ditaruh di meja atau dihidangkan atau dipajang di dinding. Ada yang dibuat dari batu, ukiran, ada yang dibuat dari plastik. Karena indahnya sebenarnya sampai dibuat imitasi seperti itu. Sebenarnya teman-teman sekalian, ya ini perlu kita jadi bahan tadabbur. Bahkan bukan cuma sekedar warna, cita rasa, aroma, semuanya ada. Dan uniknya tidak pernah habis anggur itu. Tidak pernah habis. Dan lemahnya manusia, kita kalau sudah petik anggur itu dari satu tangkainya, kita nggak bisa tancapin lagi. Kita nggak bisa sama sekali, gitu kan? Berarti ini menandakan ada sesuatu yang harus kita renungi dan itu tumbuh semua dari air hujan. Ada ayat yang lain tentu menjelaskan juga tapi beda surah yang kurang lebih maknanya kami turunkan air hujan dari langit dan ada pohon buah-buahan disirami dengan air hujan yang sama atau air yang sama tapi beda hasil panennya. Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Ini maksimal, ini enggak. Ada satu pohon yang satunya asam, yang satunya manis. Tidak semuanya sama. Ini Allah sengaja lakukan untuk menunjukkan ada yang mengaturnya loh. Ada yang mengatur semua itu. Itu makna daripada ayat ini. Jadi maknanya dalam sekali. Pohon-pohon yang disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, zaitun, kurma, ini anggur, ini umumnya ya waktu itu di Jazirah Arab cukup banyak. Dan dua pohon ini, zaitun sama kurma termasuk pohon yang paling panjang umurnya. Zaitun itu bisa sampai ribuan tahun pohonnya. Dan kurma pun sama. Di Saudi ini kalau ada orang kaya, itu dinilai kaya kalau sudah punya kebun kurma. Kalau masih punya mobil-mobil mewah, rumah besar itu masih standar, biasa dianggap biasa. Tapi kalau punya kebun kurma itu karena pohon kurma itu mahal dan maintenance-nya juga susah. Serta kurma itu kurang lebih ada 300 macam. Ada yang kering, ada yang basah dengan segala macam jenisnya gitu ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau kurma kering bisa bertahan sampai sekian tahun. Seluruh dunia juga orang konsumsi. Berarti dia sangat menguntungkan gitu ya. Sangat menguntungkan. Nah seperti itulah. Begitu juga dengan zaitun kita tahu kalau minyaknya bagus untuk kulit, kemudian juga buahnya itu sangat bagus buat kesehatan. Di Turki kami pernah biasanya Desember Uhud Tour kita buat program Umrah plus Turki. Salah satu informasi yang disampaikan oleh teman-teman tour leader di sana, ada beberapa wilayah di Turki itu umurnya orang rata-rata di atas 100 tahun. Dan kalau ada orang yang meninggal di bawah 90 tahun, biasanya mereka masih merasa aneh, kok bisa gitu ya. Seperti itu di wilayah itu karena sudah biasa. Ternyata salah satu rasa yang diadakan penelitian, tidak ada satupun orang di kampung itu kecuali konsumsi zaitun. Jadi mereka makan buahnya, minum minyaknya gitu ya. Itu mungkin bisa dipelajari secara ilmiah, cukup banyak penelitian tentang masalah ini.
Tinggal mungkin kita lihat ada yang virgin oil, ada yang fomes kalau beli ya. Biasanya begitu ada perbedaan. Nah, yang sering dikonsumsi itu baik untuk kulit ataupun diminum itu yang virgin oilnya. Itu contohnya. Kemudian di ayat 12-nya wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Tambah lagi Allah kenalkan dirinya kalau dia yang mengatur semua ini. Wan nujumu musakhkharatum bi amri inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Kata Allah dan Dia-nya besar kata ganti Allah yang menundukkan malam dan siang, yang menggantikan siang malam. Kita kan kadang-kadang tiap hari ini lihat oh sudah pagi aktivitas, malam udah malam tidur. Kita cuma sebatas itu. Bapak Ibu, saya tadi kasih contoh anggur supaya ditarik dalam semua kehidupan kita. Jadi kalau terbit matahari itu renungi, dari mana matahari ini? Kok bisa cahayanya di pagi hari itu bagus buat kesehatan, tapi kalau siang hari malah kita menghindar karena bisa membakar kulit. Kalau mau terbenam malah bagus lagi buat kesehatan, misalnya kulit dan seterusnya. Ini ada sebuah ilmu di sana yang Allah menunjukkan kepada kita kemahakuasaannya. Begitu juga Allah mengatakan dia menundukkan malam dan siang. Datang terbit matahari, terbenam matahari. Pagi kita ada aktivitas, malam kita ada aktivitas. Dan Allah sudah atur siang untuk aktivitas, malam untuk istirahat. Dalam surah Naba dikatakan itu waja'alna nauma subata. Ya, kami jadikan malam sebagai waktu untuk istirahat. Juga ada tentunya matahari, bulan untukmu dan bintang-bintang itu semua ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau memahaminya. Makna memahami, mempelajari. Saya mau kasih contoh ini, sering saya kasih contoh di pengajian Bapak Ibu sekalian supaya lebih dalam lagi kita memahami tentang tadabbur ayat-ayat tentang Allah ini dahsyat sekali. Kalau Bapak Ibu sudah kuat tauhidnya, maka semuanya jadi mudah. Karena kita akan mudah menerima sholat, puasa, karena kita tahu ini perintah siapa gitu ya. Kalau ada seorang pelukis datang di pinggir pantai, dia datangkan papan lukisannya 1 kali 1 meter misalnya. Anggap ini orang yang paling mahir melukis di dunia dan kita ada di sebelahnya. Di depan kita sama pelukis ini ada laut, ya, airnya misalnya biru, langitnya juga cerah di siang hari, ada awan sedikit mungkin, ada burung yang terbang, ada matahari, ada pohon kelapa mungkin ya dengan buahnya. Lalu pelukis itu melukis persis dengan apa yang ada di depan dia dan depan kita. Kira-kira menurut kita lukisannya bagus gak? Hah? Bagus. Biasanya kalau lukisan itu mirip sama aslinya mahal sekali harganya kan? Bahkan kadang-kadang yang tidak masuk akal ratusan miliar kadang-kadang lukisan hanya karena dia mirip sekali dengan aslinya. Contoh, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita terkagum-kagum dengan pelukis seperti ini, bahkan diperebutkan untuk beli lukisannya, bahkan bangga kalau kita pajang di dinding rumah kita. Tapi kita lupa, pelukis ini hanya menciplak yang aslinya. Kenapa yang asli yang tiap hari bisa kita lihat, kita bisa dengar suara airnya, kita bisa dengar kicauan burungnya, kita bisa rasakan terik mataharinya, kita bisa rasakan buah kelapanya. Kenapa bukan itu yang membuat kita renung? Ya, dan kita renung yang lukisan, kan ini unik ini. Makanya kita harus tadabbur sini teman-teman. Allah mengatakan itu semua ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mau memahaminya. Direnungi semua. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur, semua dijadikan bahan tadabbur, merenung. Oh ternyata ini ada penciptanya loh. Enggak semua begini saya terjadi, gitu kan? Nah ini manfaatnya untuk supaya tambah keimanan dalam hati. Karena kalau sudah ada iman dengan Allah Bapak Ibu sekalian, semua bisa berubah. Orang bodoh jadi pintar, penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, orang penjahat jadi baik. Berubah semua karena keimanan itu. Kemudian ayat 13-nya, Allah pindah sekarang ke ya ciptaan-ciptaan yang lain. وَمَا ذَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Dan dia juga menundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lain macamnya. Buah-buahan, sayur-sayuran, hewan-hewan. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau mengambil pelajaran. Kadang-kadang kita kalau dekat dengan kucing, kucing datang mendekat, kucing ini siapa yang ciptakan? Kenapa dia bisa dekat dengan manusia? Kita bisa mengelusnya, kita bisa mengajak main. Itu keajaiban luar biasa. Kalau kita lihat matanya, kita lihat bulunya, ciptaan Allah SWT. Ayam itu sebelum kita makan, Bapak Ibu sekalian renungi, siapa yang ciptakan ayam itu? Kenapa ada? Bukan cuma sekedar, oh ada tamu saya masakin gulai dan segala macam selesai. Tapi ini ayam kalau kita renungi, kalau kita lihat bulunya, itu ayam jago itu kan warnanya merah, orange, biru, hijau, indah sekali gitu. Ya itu luar biasa ciptaan-ciptaan Allah SWT yang ada pada hewan-hewan di sekitar kita, banyak sekali yang bisa kita lihat. Jadi coba tadabbur di situ, merenungi tentang keberadaan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pindah di
ayat 14 tentang lautan. Allah pindah lagi ke lautan. Setelah langit, matahari, bintang, segala macam diceritakan tadi, pergantian siang malam, air hujan yang turun, ya, kemudian hewan-hewan ternak yang ada di sekitar kita. Kemudian Allah sekarang pindah ke lautan. Di ayat 14-nya, "Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtagu min fadli wa la'allakum tashkurun." Dan dialah Allah yang telah menundukkan lautan untukmu. Maksudnya kita bisa di atasnya meraung, kita bisa mengambil hasilnya, ya. Dan dijadikan bahan hiburan, bisa dilihat, ya. Biasanya kalau kamar hotel itu kalau view-nya laut atau sungai lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Ada pemandangan yang indah di situ. Dan Allah gambarkan kalau Bapak Ibu lihat tentang surga, selalu ayatnya jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga di bawahnya mengalir sungai. Kenapa sungai? Kenapa air? Air itu luar biasa, bisa membuat ketenangan jiwa. Kalau kita dengar suaranya, gemericiknya, kita lihat, kita sentuh, segar, kita lagi capek, cuci muka aja atau apalagi mandi, segar kembali. Itu luar biasa, bahan-bahan renungan semuanya. Dan dia menundukkan lautan untuk kalian, agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar, dalam kurung ikan. Ini bayangkan Bapak Ibu, tadi malam dibaca ayat ini, ya. Kemarin itu sambil dibaca, sambil saya dengar, karena saya ngerti, kita kayak terbawa arus ayat itu. Ya, lautan, ya. Allah bilang itu segar, ada ikan segar bisa diambil dari situ. Kadang-kadang nelayan cuma ambil, lalu kita dijual, kita beli. Oh ini, ikan ini, kita tinggal rasa, digoreng, dibakar. Tidak pernah berpikir dari mana asalnya ikan ini dengan berbagai macam variannya dan segala macam, ukurannya dan seterusnya. Dan kamu juga mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Kalau dibahas lautan berarti sungai dalamnya. Ada mutiara, ada batu-batu, ada segala macam. Yang kamu melihat bahtera berlayar di atasnya. Dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya. Bisa dapat keuntungan di lautan. Ya, dari ayat ini juga kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Secara ilmiah terbukti Bapak Ibu sekalian, lautan itu 5 kali lipat ukuran daratan. Ya, luruskan saya kalau saya salah, ya. Saya pernah dapat begitu, ya, informasi. Benar gak? Ya. Secara ilmiah itu terbukti lautan itu lebih luas 5 kali dari daratan. Maknanya apa? Sebenarnya orang kalau cari rezeki di lautan lebih besar harusnya. Tapi kan kita sekarang masih fokus di daratan semua, ya. Ya. Tapi ini Allah mengatakan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya di mana di lautan itu, dan supaya kamu bersyukur. Supaya kamu bersyukur. Kemudian Allah pindah sekarang ke daratan lagi, tapi yang dibahas masalah gunung. Gunung-gunung yang biasa kita lihat, ada gunung berapi, ada gunung batu. Besok insya Allah kita akan lihat gunung Uhud, kita akan naik di atas gunung Bukit Pemana. Ya, itu siapa yang menatanya, siapa yang membentuknya? Wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dialah yang telah menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Yang membuat bisa stabil ini bumi, ya. Ini kan di alam semesta ini sebenarnya dia harus ngapung ini, ya, ngambang di mana-mana. Tapi ada gunung yang membuat bumi itu bisa stabil, berada di garisnya. Allah mengatakan dan Dia satu-satunya menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Maksudnya di antara gunung-gunung tersebut ada sungai, dan kita bisa membuat setapak jalan bisa. Itu Allah sampai sedetail itu menggambarkan kepada kita. Di ayat 16, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan Dia menciptakan tanda-tanda atau petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah kamu memberi atau mendapatkan petunjuk. Allah yang membuat kita jadi tahu, oh ini jalan sini, oh jalan sini. Kadang-kadang juga kita punya feeling. Allah memberikan kita ilmu pengetahuan. Sekarang banyak teknologi, handphone kita bisa pakai kamera, bisa apalah macam-macam alat yang sekarang canggih. Semua itu Allah yang menunjukkan ilmu pengetahuannya pada manusia. Lalu ayat 17-nya Allah menantang kita untuk berfikir, afa man yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan tidak menciptakan? Ya, dalam kurung apa-apa maksudnya. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Maksudnya masa mau disamakan Allah dengan patung, dengan dewa yang tidak nampak, atau jin yang juga makhluk? Yang tidak mungkin. Allah menciptakan semua, tidak mungkin disamakan. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran, kata Allah.
Di ayat 18-nya, setelah Allah jelaskan panjang lebar tadi banyak tentang bukti dia menciptakan, Allah mengingatkan tentang besarnya nikmat Allah itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat 19-nya, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dalam hati. Hanya orang bodoh yang anggap Allah tidak tahu apa yang dia rahasiakan. Berapa banyak kejadian dalam hidup kita, kita menganggap kita sudah coba rahasiakan dengan segala macam cara. Allah punya cara membongkar dengan satu kejadian kecil. Dan kita kadang-kadang cuma mengatakan, kok bisa ya? Ya pasti bisa. Orang bodoh kalau anggap itu dia bisa rahasia sama Allah, nggak bisa. Yang baik Allah akan bongkar dengan caranya supaya jadi pelajaran buat orang lain. Yang buruk Allah bongkar supaya dia berhenti dari kesalahannya. Itu hikmah yang luar biasa. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nampakkan. Lahirkan itu yang kamu nampakkan. Ayat 20. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedangkan berhala-berhala sendiri itu dibuat oleh orang. Jadi orang-orang yang banyak menyembah patung, ya taruh-taruh patung di rumahnya, atau apalagi pakai jimat, benda-benda kecil dianggap bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini semua di masa jahiliyah, nggak bisa dalam masa Islam. Seorang muslim tidak akan pernah bergantung kecuali kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 21, amwatun ghairu ahya. Allah gambarkan tentang berhala-berhala yang disembah, ya jimat-jimat yang dipakai. Itu adalah berhala-berhala benda mati, tidak hidup. Wa ma yashuruna ayyana yub'atsun. Ya, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Maksudnya tidak tahu tentang hari kiamat. Kalau sudah dibahas berhala, berarti semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Patung kah, ya pohon kah, dianggap keramat, bintang-bintang kah, dewa kah, jin dan segala macam. Semua itu adalah makhluk seperti kita yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai pencipta. Lalu Allah mengatakan di ayat 22, ilahukum ilahun wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Tuhan kamu, tidak usah cari yang lain-lain, adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong. Kemudian ayat 23-nya, la jarama anna Allah ya'lamu ma yusruna wa ma yu'linun, innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwasanya sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sombong maksudnya menolak dakwah Islam atau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah gambarkan contoh pembangkangan orang-orang Quraisy di masa itu. Ya, di ayat 24-nya, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Apabila dikatakan kepada mereka apa yang telah diturunkan Tuhanmu, maksudnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu, mereka mengatakan dongeng-dongeng orang dahulu. Karena sebagian tokoh-tokoh Quraisy yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka bilang Muhammad itu cerita tentang kaum Nuh, kaum Saleh, kaum Syuaib, kaum Nabi-Nabi semua ini dongeng. Ya, bukan cerita benar, padahal Al-Quran datang membawa berita yang benar. Ayat 25-nya Allah pastikan tentang dosa mereka, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka itu menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat nanti, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruk dosa yang mereka pikul itu. Maksudnya mereka bicara tanpa ilmu, enggak ada Tuhan, enggak ada begini dan seterusnya. Mereka sesat. Mereka juga menyesatkan orang lain sehingga itu sangat berat dosanya pada hari kiamat nanti. Ayat 26-nya, qad makara alladziina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fakharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa ataahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Sungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mengadakan makar. Sebelum Quraisy, sebelum orang-orang yang hidup kayak gini, masa kita sekarang ini, sudah ada umat-umat sebelum kita. Umatnya kaum Nuh, umatnya kaum Lut, umatnya kaum Hud, umatnya kaum Syuaib, Musa, Isa dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar dan kufur kepada Allah maksudnya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari.
Seberapa banyak orang yang tadinya rumahnya bagus, mungkin punya jabatan tapi kufur kepada Allah, Allah datangkan gempa bumi, hitungan detik hancur semua bangunannya, dia pun runtuh, kena bangunannya dan mati, selesai, habis ceritanya. Begitu mudahnya kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin membinasakan orang-orang kufur. Tapi Allah masih memberikan kesempatan hamba-hambanya justru untuk ya merenung dan bagaimana mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebutkan di ayat 27, kalau orang-orang ini tidak beriman, orang tetap kufur kepada Allah, maka hari kiamat mereka akan lebih susah lagi. Di ayat 27, "Tsumma yaumal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum tushaqquna fihim qala alladziina utul ilma innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin." Kemudian Allah menghinakan mereka di hari kiamat nanti, dan Allah berfirman kepada mereka, di manakah sekutu-sekutuku yang mereka membelahnya, atau sekutu-sekutuku yang kamu ya memusuhi para nabi-nabi dan orang-orang beriman karenanya. Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu, ya maksudnya orang-orang yang beriman kepada orang-orang kafir itu di hari kiamat, sungguhnya kehinaan dan adab hari ini ditimpakan atas orang-orang kafir. Siapa yang Allah katakan orang kafir? Ayat 28-nya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqaw salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Berbuat zalim ini karena mereka tidak beriman, dianggap mereka zalim. Sambil berkata, mereka sambil berkata waktu pada saat diwafatkan dalam keadaan kufur, sekali-kali tidak ada yang mengerjakan ya, sesuatu, sekali-kali tidak ada yang mengerjakan suatu kejahatan pun. Maksudnya mereka kami tidak buat kejahatan kok. Ya kami juga ya tidak beriman, itu hak kami dan seterusnya. Maka ya dijawab oleh para malaikat, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Lalu diperintahkan mereka, fadkhulu, ayat 29, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya, maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Maksudnya orang-orang yang kufur kepada Allah, di dunia mereka akan dihinakan, di akhirat pun mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam. Ayat 30-nya Bapak Ibu sekalian, Allah menggambarkan orang-orang yang patuh. Ya mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semua kalau lihat waktu ya, sampai mungkin maksimal jam 3. Insya Allah mungkin. Ayat 30-nya Allah menggambarkan justru sebaliknya orang yang patuh. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa la darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu. Jadi orang-orang yang beriman dikatakan, apa yang sudah diturunkan, ada enggak wahyu diturunkan sebagai panduan hidup kalian? Mereka mengatakan, ya Allah telah menurunkan kebaikan, syariat. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini karena patuh mendapatkan pembalasan yang baik. Dan sungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itu adalah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang mau patuh dan beriman selama di dunia, dia kerjakan apa yang diperintahkan, dia tinggalkan apa yang dilarang, maka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan saya sudah jelaskan tadi, sedikit saya singgung, orang yang beriman pada Allah dan mengikuti ajaran syariat ini pasti hidupnya sempurna. Karena yang diperintahkan semua baik-baik. Semua baik-baik, jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, pokoknya semua. Yang dilarang semua buruk, berbohong, menipu, mencuri, membunuh, menggunjing, memfitnah, dan seterusnya. Nah balasan di dunia, kita punya panduan hidup bahagia, di akhirat dibalas dengan surga yang abadi. Di ayat 31 Allah jelaskan tentang surga yang dibalas nanti seperti apa, dan di ayat 32 pada bagaimana prosesi pada saat ruh orang-orang beriman dicabut oleh para malaikat. Di ayat 31, jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Yaitu mereka akan masuk surga Aden. Salah satu nama surga namanya Aden, yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikian Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Sedikit saya kasih gambaran, kalau di dunia ini Bapak Ibu sekalian punya sesuatu, maka pastikan sesuatu itu hanya kepemilikan sementara. Misal kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya surat sertifikatnya ataupun surat bukti kita pemiliknya, maka pastikan itu hanya sementara. Maksimal sampai kita meninggal. Meninggal selesai, jadi warisan. Berapa banyak orang di antara kita beli rumah Bapak Ibu sekalian, orang lain yang bangun setengah mati, dia meninggal dibagi warisan, kita tinggal nikmati. Begitu keadaan dunia. Tapi di surga, sekali Bapak Ibu memiliki istana, fasilitas apapun, abadi.
Makanya Allah selalu ikutkan surga khalidina fiha jannatin, ya. Kemudian ada kata-kata khalidina, kekal selama di dalamnya. Jadi kita sekali milik istana itu selamanya milik kita. Sekali milik dayang-dayang itu selamanya, ya. Dan di surga kata Nabi SAW tidak ada lagi masa tua, tidak ada capek, tidak ada sakit, tidak ada gangguan orang. Dan tidak ada buang air besar dan buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang dikonsumsi ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kalau kita kan masih butuh WC, maaf, keluaran air seni ataupun tinja, di surga akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Nanti Bapak Ibu kalau mau lebih jauh, sambil ngisi waktu di sini, cukup banyak waktu kita, coba masuk ke playlist YouTube kami, cari kajian buku, bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Panjang lebar kami jelaskan 30 bab tentang surga, dari pintu gerbang, kemudian pakaiannya, tanahnya, istanahnya, dayang-dayangnya, makanan minumannya, semua rinci 30 bab. Neraka 33 bab. Itu sudah ada semua di playlist YouTube kami, nanti insya Allah Anda bisa lihat. Kemudian di ayat 32 digambarkan bagaimana meninggalnya orang yang patuh. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang bertakwa dan orang yang beriman ini yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik karena mereka beriman oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian. Masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Ayat 33-nya, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti amru rabbik kadzalika fa'ala alladziina min qablihim wa ma dzalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidak ada yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang kafir yang terus menolak Islam itu selain dari datangnya para malaikat kepada mereka pada saat mencabut ruh atau datangnya perintah Tuhanmu, maksudnya pembinasaan kayak gempa bumi dan gempa bumi, banjir dan seterusnya. Demikianlah telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Mereka kufur maka Allah binasakan dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tapi mereka lah yang telah menganiaya diri mereka sendiri. Allah tidak mau hukum mereka, buktinya Allah datangkan para rasul dan nabi, Allah masih kasih kesempatan untuk tobat, tapi karena tidak mau baru Allah binasakan. Fir'aun itu didakwahi oleh Nabi Musa lebih dari 10 tahun, baru Allah tenggelamkan. Bukan spontan langsung ditenggelamkan, tapi berulang-ulang selalu diberikan nasihat, tapi begitu dia nolak baru Allah binasakan. Ayat 34-nya, فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Maka mereka ditimpa oleh akibat kejahatan perbuatan mereka sendiri karena kufur, dan mereka diliputi oleh adab yang selalu mereka olok-olok. Mana neraka, mana siksa kubur, mana buktinya? Nah, akan datang kepada mereka. Allah tidak datangkan spontanitas. Kenapa? Karena Allah masih kasih kesempatan dulu dia. Jangan dia buru-buru minta siksa. Ya, kenapa enggak minta hidayah dulu gitu ya? Ayat 35-nya. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Dan mereka berkata, orang-orang musyrik itu, jika Allah menghendaki niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, selain Allah, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu tanpa seizinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang-orang sebelum mereka, dan tidak ada kewajiban atas para rasul melainkan hanya menyampaikan amanah Allah yang terang. Maksudnya di sini Bapak Ibu sekalian, orang-orang Quraisy dan orang-orang kafir banyak bilang, kami kafir karena Allah mau. Kalau Allah kasih hidayah kami kan bisa. Seakan-akan mereka itu memaksa Allah untuk memberikan hidayah kepada mereka. Padahal sebenarnya saya sudah jelaskan tadi, Allah memberikan kita kesempatan memilih. Justru itu maha keadilan Allah. Allah enggak otoriter, semua harus dapat hidayah. Enggak. Ini loh, jalan hidayah itu ini. Salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, kerjakan jujur, amanah, tanggung jawab. Ini Rasul yang saya utus, nama-namanya Adam, Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib sampai Muhammad. Ini ya kitab yang saya turunkan. Ada Taurat pada Nabi Musa, ada Injil Nabi Isa, ada Zabur Nabi Daud, ada Quran Nabi Muhammad. Ikuti kitab-kitab yang terakhir turun karena menghapus syariat sebelumnya. Maka ikuti ini, ujung-ujungnya ada panduan hidup dan mati masuk surga. Sudah jelas. Ini kufur. Seperti Fir'aun ada contohnya, Abu Lahab ada contohnya, Abu Jahal ada contohnya, Namrud ada contohnya, banyak. Haman, Qarun. Ujung-ujungnya di dunia mereka habis semua hartanya dan cuma dikenang keburukan, di akhirat akan masuk ke neraka. Jadi Allah berikan kita kesempatan untuk itu.
Di ayat 36-nya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihimud dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru, sembahlah Allah saja dan jauhi tagut. Tagut itu semua yang disembah selain Allah, istilahnya tagut, ya. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang di antara mereka yang telah pasti kesesatan baginya. Maksudnya setiap datang petunjuk nggak mau. Petunjuk itu gini Bapak Ibu sekalian, contoh ya, kalau Anda dengar azan, hayya 'alas shalah, itu semua umumnya orang muslim pasti Allah kasih sinyal hidayah dalam hatinya. Oh salat, oh itu azan. Tinggal dia mau kerjakan atau tidak. Di sini Allah tidak akan paksa. Kalau tidak salat malaikat datang cambuk, penggal lehernya, enggak. Salat silakan, berarti dapat pahalanya. Ya dia tidak mau, tidak dipaksakan. Tapi dia tahu akibatnya nanti. Akibatnya adalah dia tidak akan mendapatkan pahala atau malah dia akan dihukum karena tidak melakukan perintah. Ya, seperti itulah. Maka berjalanlah kamu di muka bumi, lihat ya, dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Di antara program kami di Uhud Tour juga ada program umrah plus Mesir. Tapi ini jarang sekali kami lakukan karena paling yang menarik di sana itu sebenarnya untuk mendatangi muminya Fir'aun gitu ya. Piramida pun itu sebenarnya cuma kuburan mereka. Jadi mereka makin kaya dulu, mereka banggakan dengan makin besar mereka bisa buat piramida gitu ya. Sehingga kami tidak terlalu fokus. Biasanya kami fokus tuh Aqsa supaya dapat pahala ke Masjid Aqsa. Insya Allah nanti Oktober ada, di akhir Oktober programnya, dan ada yang Turki untuk mempelajari sejarah gitu kan. Tapi yang jelas kami pernah bawa jemaah dan masuk ke museum di Kairo itu, di muminya Fir'aun. Begitu saya lewat di sebelah sama jemaah tanya, "Ustaz, ini Fir'aun itu yang kufur kepada Allah?" Saya bilang, "Iya, ini orang. Ini yang ditenggelamkan oleh Allah SWT. Allah sengaja dalam Al-Quran mengatakan, hari ini kami selamatkan jasadmu hai Fir'aun, agar engkau menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang datang sesudahmu." Jadi kita bisa lihat, sebenarnya sih tanpa ke Mesir pun kita sudah tahu. Kita bisa searching di Google muminya Fir'aun, kita mau baca sejarahnya, ada dalam Al-Quran, ada dalam artikel banyak, ceramah-ceramah para ustaz dan kiai banyak menjelaskan masalah itu. Kemudian ayat 37-nya Allah SWT menyampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, bagaimanapun kita coba menyampaikan agar orang mau dapat hidayah, itu belum tentu bisa mendapatkan. Karena tergantung bagaimana dia mau atau tidak. Dakwah itu Bapak Ibu sekalian targetnya penyampaian bukan penerimaan. Saya kalau ceramah begini, sejam 2 jam pun saya ceramah, kalau target saya penerimaan, terus Bapak Ibu nggak terima, saya kecewa. Tapi bukan itu targetnya adalah penyampaian. Tugas saya menyampaikan. Bapak Ibu dengar, alhamdulillah. Bapak Ibu tidak mau dengar, itu haknya. Nanti tanggung jawab sendiri di depan Allah. Tapi tugas saya sudah menyampaikan. Dengan tujuan penyampaian bukan penerimaan, maka saya tidak akan pernah jenuh untuk berdakwah. Hari ini Anda belum dapat hidayah, mungkin bisa dengar ceramah yang lain, mungkin bulan depan. Pokoknya semua dai akan terus berusaha. Nah itu memang bermula dari Nabi Muhammad SAW. Makanya di ayat 37 Allah mengatakan, "In tahris ala hudahum, fa innallaha la yahdi may yudhil. Wa ma lahum min nasirin." Jika kamu hai Muhammad sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, orang-orang Quraisy, keluarga-keluarga Nabi di Mekah itu, maka Allah mengatakan sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Jadi maksudnya di sini bukan Allah otoriter sesatkan orang, tidak. Allah kirim ke dia sinyal terus, tapi dasarnya nggak mau. Kita saya kasih contoh, Fir'aun itu 10 tahun didakwai. Itu Abu Lahab, Bapak sekalian yang binasa dalam keadaan kufur, itu pamannya Nabi, paman kandung Nabi. Bahkan bukan cuma paman, paman sekaligus besan. Anak laki-lakinya Abu Lahab menikah sama anak perempuannya Nabi. Waktu Nabi sampaikan, orang semua bisa terima, Abu Lahab tidak terima. Malah dia yang tiba-tiba datang, "Ah kamu ini dusta, dari mana kamu mengarang-arang kamu ini Nabi?" Lalu dia suruh anak laki-lakinya ceraikan anak Nabi. Dan istrinya dalam surah Al-Masad Allah gambarkan juga ikut-ikutan sama suaminya sampai dia bawa ya rumput-rumput kering yang dia selalu taruh di jalannya Nabi dan dibakar pakai batu, ditemuin batu terus dibakar agar Nabi nggak bisa berdakwah tanpa sebab dimusuhin. Jadi memang orang-orang yang kufur ini agak unik ya, karena mereka sendiri mau itu, mereka mau. Begitu juga dengan pelaku maksiat. Sebenarnya Allah sudah kasih solusi. Kita tidak boleh makan babi. Oke, ini babi ya, ini mukanya, ini suaranya, ini namanya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, ini loh babi. Jangan dimakan, ini haram ya. Tapi Allah ciptakan tubuh kita butuh protein hewani. Baik, Allah kasih gantinya. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada kelinci, ada ikan, hewan air. Banyak, ini cuma sebagai ujian, gitu kan. Diuji, beriman nggak, gitu kan.
Kalau seandainya Allah buat tubuh kita otot ini butuh protein hewani dan semua hewan haram, wajar kita melanggar. Ini ada solusinya, kan gitu. Dan lebih banyak yang halal daripada yang haram. Di saat Allah haramkan khamr, nggak boleh minuman keras ya, narkotika nggak boleh, karena bisa merusak akal dan segala macam. Orang kalau mabuk, Bapak Ibu sekalian, tadinya tidak, kalau sebelum mabuk tidak mau membunuh, dia kalau mabuk bisa membunuh. Dia kalau sebelum mabuk tidak berani memerkosa, setelah mabuk bisa memerkosa, gitu kan? Allah larang nggak boleh ya. Allah ganti dengan tubuh kita butuh cairan, tapi ini tidak boleh khamr, baik diganti susu, madu, air putih, sirup, banyak yang halal. Kenapa ini? Kita butuh untuk populasi manusia, ya, itu biologis. Baik sekarang yang haram zina, dibuka pintu nikah, bisa. Bedanya hanya kalimat akad, 2 saksi, ada mahar, kan gitu. Hitungan 1 menit selesai. Silakan biologis bosnya, ini nggak boleh. Jadi ada solusi. Itu maksudnya. Jadi untuk apa kita melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu? Di ayat 38 Allah mengatakan wa aqsamu billahi jahada imanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian. Bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maksudnya orang-orang kafir Quraisy itu mereka berkata, Bapak Ibu sekalian, ya, karena mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah, mereka juga tawaf, mereka juga haji, tapi mereka tadi syirik, menyekutukan Allah dengan patung-patung. Mereka mengatakan, waktu Nabi SAW sampaikan Allah akan membangkitkan nanti, Allah akan tanya kalian di hari kiamat, ada siksa kubur, ada neraka. Mereka bilang, enggak kok, demi Allah, demi Tuhannya Ka'bah ini. Tidak ada itu semua. Allah bantah di sini. Allah mengatakan, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Maka Allah mengatakan tidak demikian. Allah bantah mereka. Bahkan pasti Allah akan membangkitkan sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Di ayat 39-nya, liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi wa liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadhibin. Agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Di hari kiamat dibangkitkan, Allah jelaskan. Dulu kamu tidak mau beriman, alasanmu ini enggak benar loh, ini loh. Allah tegakkan argumentasi pada mereka. Agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Ayat 40, innama qauluna li syai'in idza aradna an naqula kun fayakun. Ketahuilah sungguhnya perkataan kami, kata Allah, terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun, jadi, maka jadilah. Jadi Allah sangat mudah kalau mau melakukan sesuatu. Ayat 41-nya, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dhulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Orang-orang yang berhijrah karena Allah dari Mekah menuju ke Madinah di masa itu, mereka pindah ke Madinah karena supaya bisa beribadah kepada Allah. Sesungguhnya, maaf saya ulangi, dan orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, maksudnya di Mekah waktu itu, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, maksudnya kota Madinah pada saat itu, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahuinya. Ayat 42, alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang bersabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal, yaitu mereka bersabar terhadap ujian, lalu kemudian mereka menyerahkan urusannya kepada Allah. Saya coba baca kalau bisa sampai ayat 56 ya, sedikit saya agak cepat supaya di ayat, pas di ayat 55 yang semalam dibaca, jadi nanti ayat 56-nya yang nanti malam akan dibaca, Bapak Ibu bisa baca nanti ya. Ini yang sudah dibaca semalam. Ayat 42-nya, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hai Muhammad, kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maksudnya para nabi-nabi. Dan bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Maksudnya sungguh sebelum Muhammad adalah nabi-nabi dan mendakwakan hal yang sama. Juga ada yang terima, ada yang menolak. Kalau kau mau, tanyalah orang-orang yang ahli kitab itu. Tanya Yahudi Nasrani itu tentang nabi-nabi mereka. Ayat 44-nya, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab yang kami turunkan. Ya, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, hai Muhammad, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Coba kita renungi Bapak Ibu sekalian, 1 jam lebih ini kita hanya baru membaca 40 ayat atau 44 ayat sampai tadi ayat terakhir kita baca.
Itu sudah begitu padat rasanya informasinya. Bagaimana dengan 6.000 ayat sekian? Al-Quran ini 6.000 ayat sekian. Dengan 114 surahnya. Ya ini makanya pentingnya tadabbur Bapak Ibu sekalian. Ayat 45-nya. Afa aminal ladzina makaru sayyiati an yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Ini ayat 45 Allah tantang orang-orang yang terus membangkang kufur dan berbuat dosa. Allah mengatakan, apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman dari bencana ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari? Ya, jadi kalau kita searching di YouTube teman-teman sekalian, kita coba cek di YouTube, siksa Allah yang tiba-tiba datang, ada yang bencana alam, orang lagi duduk tidak sangka tsunami datang, banjir datang. Kan kemarin di Indonesia itu terjadi. Kalau orang-orang tahu tuh banjir akan datang, mungkin mereka sudah selamatkan diri, tapi mereka tidak tahu, tidak sadari. Yang kayak dikatakan sini, dari tempat yang mereka tidak sadari, tiba-tiba terjadi. Waktu kejadian itu hari juga longsor di beberapa tempat di Sulawesi. Kita lihat cuplikannya, ada satu media datang dan mengajak anak muda bicara. Bagaimana kejadiannya? Dia cerita dengan, oh tanah tiba-tiba berputar, rumah masuk, ada teman saya berhasil loncat ke sana dan saya selamat. Dia cerita tentang keselamatan dia. Padahal sebenarnya orang kalau merenungi pakai iman Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Allah selamatkan dia ini untuk menyampaikan kepada manusia yang masih hidup. Lihat begitu gampangnya kalau Allah mau binasakan. Tidak sempat melarikan diri. Mereka binasa gitu. Ayat 46-nya, "Au ya'khudhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin," atau Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan. Mobil lagi oke-oke saja, bannya tiba-tiba pecah. Kita tidak tabrak, kita ditabrak. Kan itu. Ada saja. Bisa Allah azab mereka dalam perjalanan, atau maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak siksa itu. Ayat 47-nya, "Au ya'khudhum 'ala takhawufin fa inna rabbakum laraufur rahim," atau Allah mengazab mereka dengan beransur-ansur sampai binasa, penyakit yang tidak sembuh-sembuh gitu kan, sampai mereka mati. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, sebagian ulama-ulama kita di Saudi ini yang kami tahu ya, itu mereka sampai berumur sekian masih sehat segala macam. Itu kalau kita tanya apa rahasianya, mereka bilang kami menggunakan anggota tubuh kami pada ketaatan kepada Allah, maka Allah menjaganya juga di masa-masa tua kami. Jadi Allah Maha Kuasa untuk itu. Ayat 48-nya, "Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun." Apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri? Bapak pernah jalan di terik matahari, ada bayangan kita di kanan, ada bayangan kita di kiri, dan cepat sekali kan, dia bergonta-ganti. Mungkin bagi kita itu cuma sepintas. Allah jelaskan apa rahasia bayangan tersebut. Apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah, yang bayangannya berbolak-balik kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah? Sebenarnya bayangan itu sedang sujud kepada Allah, walaupun kita tidak sedang sujud, gitu kan? Bayangan apapun itu, ya, kata Allah di sini. Sedangkan mereka berendah diri, maksudnya bayangan itu pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ingat tadi malam yang ikut tarawih, yang mungkin teman-teman yang sudah masuk dari Madinah, yang mungkin teman dari Jeddah tidak sempat, semalam itu ada sujud ya di tengah-tengah tarawih ya. Nah, ini ayat ini sujud ini. Inilah ayat sujudnya yang semalam itu. Jadi setelah Allah gambarkan apakah mereka tidak memperhatikan bayangan-bayangan mereka yang terus berlomba-lomba kanan kiri itu sedang sujud kepada Allah gitu ya. Kemudian dikatakan ayat 49, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun," dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat, sedangkan para malaikat tidak menyombongkan diri. Nah, ini setiap kali ada kata-kata sujud dalam Al-Quran berarti dianjurkan sujud. Nah, tandanya saya nggak tahu di aplikasi HP Bapak Ibu ada nggak? Ada kayak tanda mihrab kecil di ayat 50. Lihat ya. Nah, itu berarti kita disuruh sujud ya. Yakhafuna rabbam min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka orang-orang yang sujud takut kepada Tuhan mereka di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Makanya imamnya sujud semalam itu. Habis sujud berdiri lagi. Sunnahnya kalau Bapak Ibu terlewat ayat sujud, maka Bapak Ibu sujud dulu, baca bacaan sujud seperti sholat, kemudian bangun lagi melanjutkan 1 atau 2 ayat, baru ruku, gitu ya. Jadi kalau setelah baca ayat sujud, kita berdiri lagi, baca 1-2 ayat, kemudian baru kita sujud. Itu boleh baca lebih, tapi minimal 1 ayat baru Bapak Ibu ruku, gitu ya. Ayat 51-nya kita baca sampai 55 ya, sampai ayat yang semalam.
Jadi nanti malam insya Allah mulai 5.6. Jadi kami sarankan nanti habis asar, kalau Anda mau takjil nanti di masjid, saya selalu sarankan ya, mungkin teman-teman yang dari Jeddah kemarin belum sempat dengar yang saya informasikan, jadi Anda bisa buka puasa takjilnya di masjid nanti di pelataran. Jadi mulai habis asar 1 jam lah sebelum azan maghrib Anda bisa ke pelataran. Di pelataran itu hampir semua karpet ada sufroh plastik panjang, ditaruh kurma, yogurt dan segala macam itu. Anda Bapak Ibu tinggal duduk aja. Mereka nanti kasih gratis semua buka puasa itu. Dan kami sarankan agar Bapak Ibu juga dapat pahala, di depan hotel Sofitel, di depannya pas itu ada langganan Uhud Tour toko kurma. Bapak Ibu kalau mau beli di situ kurma, bilang aja dari Uhud Tour, biasanya langsung dikasih diskon insya Allah ya. Bisa beli yang 10 real, 15 real per kilo, bawa aja ke masjid. Jadi nanti kalau sambil duduk bagi aja ke teman-teman di sebelah. Tentu kita nggak bisa bawa banyak ya, karena kalau bawa banyak biasanya dilarang. Orang yang punya sufra itu juga nggak mau disaingi cari pahala. Ya, mereka nggak mau kalau Bapak Ibu yang taruh makanan-makanan di situ. Tapi kalau bawa 1-2 kurma, ya mungkin bisa. Dan kami sarankan kalau mau orang-orang mengambil kurma Bapak Ibu, beli kurma yang bagus. Ya. Biasanya kalau kurma bagus, kemarin saya bawa kurma ambar yang agak besar itu, sekitar 40-50 real per kilo. Nah itu kalau Bapak Ibu beli, pasti orang mau tuh. Kalau kurmanya sukari lagi sama dibagi masjid, orang tidak mau ambil. Nah supaya Anda dapat pasien di situ tanda kutip ya, dapat mangsa untuk buka puasain orang gitu. Dan saya kemarin bilang sama teman-teman mutawif yang sama saya, kalau kita beli kurma-kurma yang besar, jangan dikasih dusnya, mereka ambil. Anda ambil aja satu, kasih yang bagus itu kasih satu-satu kurma, karena mereka sudah punya ya. Atau beli jus mungkin kalau mau bawa jus juga bisa, tapi nggak bisa banyak. Yang penting Anda bisa 5-10 orang aja, berarti kita dapat pahala 5-10 orang buka puasa di situ ya. Nanti habis azan maghrib, habis sholat jenazah dan dia boleh buka puasa di masjid. Saya ingatkan teman-teman yang di Gold, yang di hotel ini, dan Platinum juga yang semalam turun di Jeddah, restoran Anda buka hanya sampai azan Isya ya. Jadi usahakan habis sholat jenazah pulang makan, karena dia bukan seperti hari biasa. Kalau Anda biasa umroh selain Ramadan, itu restoran buka sampai jam 10 malam. Tapi di Ramadan mereka hanya sampai azan Isya saja. Baik, kita lengkapkan 4 ayat lagi. Ayat 51, wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini itsnain innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun. Allah berfirman, oleh karena itu dari semua penyampaian puluhan ayat sebelumnya, janganlah kamu menyembah 2 Tuhan. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan hendaklah kepadaku, kata Allah, hanya besar kepadaku kepadaku saja kamu takut, tunduk dan patuh. Jadi enggak perlu sembah selain Allah SWT. Patung kah, dewa kah, bintang kah, semua itu omong kosong ya. Ayat 52-nya, walahu ma fis samawati wal ardi walahu dinu wasiba afa ghairallahi tattaqun. Dan Tuhan yang Allah perkenalkan dirinya dan menyuruh kita menyembahnya satu, dan alhamdulillah sekarang kita termasuk orang beriman. Kepunyaannya lah segala apa yang di langit dan di bumi. Dan dikatakan, dan untuknya lah ketaatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah? Mengapa kamu tunduk justru kepada selain Allah? Ayat 53-nya, wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Semua nikmat dari Allah. Kalau ada ujian datang, ada musibah, berarti dari kita. Kita biasa menjadi penyebabnya, maka datanglah itu. Tapi kita boleh minta tolong kepada Allah, diberikan jalan keluar. 2 ayat terakhir, thumma idza kashafad durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian apabila dia telah menghilangkan kemudaratan itu dari kamu, tiba-tiba sebagian daripada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan yang lain. Misalnya ada yang sakit minta doa disembuhkan, tapi setelah sembuh malah menyekutukan Allah. Atau selamat dari semua mara bahaya, malah menyekutukan Allah. Selamat dari gempa bumi, bencana, malah kembali kepada kesyirikan. Ayat 55-nya, liyakfuru bima atainahum fatamattau fasawfa ta'lamun. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, maka bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Ya, ini sampai sini ayat semalam yang dibaca oleh imam. Bapak Ibu tolong tandain nanti, seperti saya bilang, Anda bisa lihat, ikutin dari ayat 56 nanti malam di sholat tarawih kita. Di sholat tarawih. Allahu a'lam. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.